Oke, jumpa lagi. Maria Pauline Lumowa adalah pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia yang namanya saat ini menjadi perbincangan di negeri ini. Habis sudah pelarian Maria Pauline sejak dia ini ditangkap dan diekstradisi ke Indonesia dari Serbia. Buronan Indonesia yang membobol Bank BNI selama 17 tahun dia menjadi buronan negeri ini dan kini sudah di tangan Menteri Hukum dan HAM. Pemulangan Paulina ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM beserta pemerintah Serbia. Pembobolan Bank BNI yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2003 ini merupakan kelompok dari Maria Paulina ini berhasil membawa uang dari Bank BNI tersebut sehingga dia terus melarikan diri dari Singapura terus sampai ke Belanda, bahkan terakhir kali berada di Serbia. Ini merupakan prestasi dari Menteri Hukum dan HAM. Di tengah merebaknya isu santer tentang reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, dalam beberapa lembaga survei ternyata menyebutkan diantaranya ada Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lawli yang ikut karena reputasi daripada kerjanya sangat rendah, sehingga ada kemungkinan dia ini juga akan di reshuffle. Namun di tengah-tengah merebaknya isu tersebut ternyata Menteri Hukum dan HAM menaikkan prestasinya dengan berhasil membawa Maria Pauline yang menjadi buronan negara ini selama 17 tahun dibawa ke Indonesia dan nantinya akan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk menangani kasus tersebut. Nah, ini akan menjadi pertimbangan. Apakah dengan tertangkapnya atau berhasilnya Menteri Hukum dan HAM tersebut akan menaikkan reputasi dia? Walhasil, apakah nanti Presiden akan mempunyai pertimbangan lain tentang rencana reshuffle? Apakah Yasona Lawli juga akan menjadi pertimbangan berikutnya untuk tidak di reshuffle? Ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden. Karena di beberapa media menyebutkan bahwa ada beberapa menteri yang saat ini dinilai oleh Presiden kurang berhasil di dalam memimpin kementeriannya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di negeri ini yang sekarang sedang dihadapi, baik dari bidang kesehatan, bidang sosial, dan beberapa tentang hukum. Ternyata saat-saat seperti ini Menteri Hukum dan HAM berhasil mempersembahkan hal yang terbaik. Kita lihat nanti bagaimana reaksi daripada Presiden setelah Yasona Lawli sebagai Menkumham berhasil menangkap dan membawa buronan negeri ini ke negara Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi menteri-menteri yang lain untuk menaikkan prestasinya di masa-masa seperti ini untuk bekerja lebih giat, untuk lebih mengejar target agar jangan sampai ada reshuffle atau paling tidak diurungkan reshuffle berkenaan dengan prestasi yang ditorehkan ke negeri ini. Seperti contoh Menkumham tadi. Tapi itu semua merupakan latar daripada apa yang dikerjakan setelah beberapa hari kebelakang ini beberapa permasalahan tidak bisa mencapai target. Kalau Presiden nanti menghendaki agar beberapa menteri yang tidak tercapai di dalam targetnya untuk menangani permasalahan-permasalahan di negeri ini, bisa saja. Tapi paling tidak di masa-masa seperti ini yang telah dibuktikan sekarang ini oleh Menteri Yasona Lawli, mudah-mudahan bisa ditiru oleh menteri-menteri yang lain. Sukses bagi Menteri Yasona Lawli
Tapi reshuffle adalah merupakan hak penuh dari seorang presiden untuk mengangkat, memberhentikan, mengganti seorang menteri sebagai pembantunya. Tapi mudah-mudahan gebrakan yang dilaksanakan oleh Yasona Lawli bisa menjadi contoh bagi yang lain. Sukses, terima kasih.